Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom semuanya. Sungguh suatu sukacita saya bisa ada di tempat ini. Saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Pendeta Edi dan Ibu Yulia yang mengundang saya. Ini pertama kali saya ada di jemaat Rumah Berkat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya mau sharingkan mengenai ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Amin. Nah, sebelum katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan keluarga saya. Nah, ini keluarga saya. Saya punya suami hanya satu, gitu ya. Namanya Pendeta Irwan. Mungkin pernah ya Pak khotbah di sini. Lalu saya punya, kami menggembalakan jemaat di GBI Salt and Light Community Church di Gading Serpong. Dan kami punya 3 anak, yang besar namanya Nadia, dia sudah bekerja, dia punya bisnis sendiri ya, bisnis startup, fashion, pusatnya di Singapura, tapi dia masih tinggal bersama kami di Gading Serpong. Nah yang kedua Caleb, sudah bekerja juga, sekarang dia sebagai koordinator youth di gereja kami. Youth kami namanya Power Room. Lalu yang bungsu kami dikasih anugerah ya, bedanya cukup jauh tuh, Evangeline dengan Caleb tuh beda 9 tahun. Jadi dia masih kuliah di UPH. Itulah 3 anak kami. Ini ada email, FB dan IG saya orang sosmed, senang berteman dan suka memberi konten-konten di sosial media, melayani juga lewat sosial media ya, di story ya, di Instagram, suka buat renungan-renungan singkat. Jadi kalau mau berteman bisa, kita bisa berteman di sosial media. Kadang saya melayani lewat sosial media, konseling lewat sosial media. Orang-orang yang saya nggak kenal bisa balas story saya dan saya mulai melayani, mendoakan mereka. Jadi memang Tuhan bisa pakai sosial media saat ini untuk penginjilan, untuk melayani. Nah, mari kita lihat Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan mengeksposisi ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat dari dari perikop ini apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan. Ada 3 poin yang saya mau bahas, sharingkan dari perikop ini. Pertama, pergi. Ya, di sini pergi. Pertama pergi, kita lihat dari mana pergi ini, kita lihat ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi kalau kita mengikuti contoh Yesus, Yesus itu pergi. Ya, dia pergi ke semua kota dan desa. Yesus tidak stuck, diam di satu tempat. Tapi Yesus pergi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dia pergi dengan satu tujuan, dia mengajar, ya, dia memberitakan Injil. Nah ini poinnya juga, memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikutin, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus melihat contoh guru kita, master kita. Dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi sebagai murid dari Tuhan Yesus, harusnya kita juga
mengikuti guru kita. Karena kata disciple, murid, berasal dari bahasa Yunani matetes yang artinya magang. Artinya magang, gini, kalau misalnya saya mau belajar buat kue, maka saya harus magang belajar dari yang pintar buat kue. Bukan saya belajar sama yang tukang jahit, itu salah alamat ya. Saya harus belajar sama yang bisa bikin kue. Nah kebetulan saya suka buat kue. Saya banyak belajar dari cici saya dulu, namanya Cilili, sekarang udah meninggal. Jadi banyak kue-kue yang saya buat itu saya magang sama dia. Belajar, Ci gimana sih bikin kue coklat, Ci gimana sih bikin pastel tutup, Ci gimana bikin kue sus. Dia kasih tahu semua resepnya, karena kan saya adiknya. Ya jadi saya belajar banyak kue dan sekarang saya suka buat kue. Seneng ya, seneng bikin kue. Kalau anak saya ulang tahun, pasti kue saya bikin. Saya nggak mau beli, walaupun banyak bakery sekarang ya. Saya seneng buat sendiri karena ini buatan mama nih, anak ulang tahun. Selalu gitu ya kalau ada anak saya kan 3, dari kecil ulang tahun pasti saya buatin kue. Saya magang sama cici saya. Jadi kalau kita mau hidup sebagai murid, kita harus magang sama Tuhan Yesus. Ngikutin aja dia. Seumur hidup kita terus belajar. Proses menjadi murid serupa Kristus itu seumur hidup Bapak Ibu. Bukan waktu cuman sebulan ini, 2 bulan, seumur hidup sampai kita mati. Kita terus belajar dari Tuhan. Tuhan, aku makin mau serupa dengan Engkau. Itu doa kita ya. Semakin serupa Kristus. Jadi kita ikutin, kalau dia mengajar, dia memberitakan Injil, kita juga harus ikuti. Amin. Memberitakan Injil. Tuhan Yesus tuh memberitakan Injil. Nanti saya akan bahas bagaimana caranya memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil yang paling simpel, saudara bersaksi apa yang saudara alami. Jadi memberitakan Injil itu gak susah, cukup bersaksi. Kamu tahu gak, dulu nih saya nih orang berdosa, saya nih gak ada pengharapan, saya ini gak ada tujuan hidup. Saya terhilang, tapi setelah saya bertemu Tuhan Yesus, saya berubah. Ya, amin ya. Dia memberi saya pengharapan, dia memberi saya damai sejahtera, dia memberi saya sukacita setiap hari. Hidup saya jadi berubah setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Udah, itu menginjil sebenarnya. Kita udah bersaksi nama Tuhan Yesus supaya orang lain tahu. Dan kita bisa bilang, waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya ada kepastian keselamatan. Kalau nih saya nih besok nih dipanggil pulang sama Tuhan, saya udah yakin saya pasti masuk surga. Karena saya sudah dibeli dengan darah anak domba. Nama saya nih sudah tertulis di kitab kehidupan di surga. Itu bersaksi. Jadi orang yang dengar, oh gitu ya. Saya mau juga dong. Saya mau juga dong kayak kamu. Ya, ada ketenangan, damai sejahtera. Bagaimana caranya? Udah gampang, kamu tinggal percaya dalam hati, Roma 10, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Simple. Jadi jangan pernah berpikir menginjil tuh susah. Menginjil tuh gak susah, amin. Cuman cerita kesaksian kita kepada orang lain dan kita diberi keberanian. Sebenarnya kita takut, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bersaksi. Dan kalau orang itu pun buka hati terima Yesus, Bapak Ibu, itu bukan karena kita hebat, itu karena kuasa Roh Kudus. Gak ada orang yang bisa membawa orang bertobat, gak ada. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menginsafkan dosa dan membuat orang itu bertobat. Nah sekarang colek sebelahnya bilang gini, menginjil tuh gak susah. Iya, ayo kamu nginjil, ayo kamu bersaksi, amin ya. Amin, bersaksi. Banyak kita ketemu orang, kalau ke pasar ketemu orang, kalau ada di sini antar anak sekolah ketemu orang, kalau bekerja ketemu teman. Banyak sekali setiap hari kita bertemu orang-orang. Nah dia lalu apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dia mendoakan orang-orang sakit. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita juga diberi Tuhan kuasa untuk mendoakan orang yang sakit.
Jadi kok ada saudara kita sakit, teman kita sakit, kita berdoa aja. Gak usah cari pendeta, ya tentu pendeta mendoakan ya, saya pendeta. Tapi maksudnya kita sebagai umat, jemaat, murid Yesus bisa juga mendoakan orang sakit. Amin. Itu kuasa Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami mendoakan ibu ini yang demam sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sembuh loh nanti itu. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Dia dikenal bukan hanya Jehovah Jireh sang menyediakan, Jehovah Rafa sang penyembuh. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang tidak bisa takluk dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlalu hebat, terlalu luar biasa. Nah jadi kita harus pergi, Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Amin. Kita harus pergi, nggak usah jauh-jauh. Di tetangga kita ketemu orang di marketplace, tempat kita bekerja, tempat kan Bapak Ibu semua ada pergi kemana, ketemu orang, keluarga besar, mungkin kumpul keluarga besar, ada tante belum ke gereja, belum terima Yesus, ada keponakan, ya ada sepupu, kita cerita harus berani karena kita ikutin contoh Yesus. Nah amanat agung, Yesus memberikan amanat agung, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah lihat itu, jadi Yesus punya segala kuasa di surga dan di bumi, hebat sekali, kuasanya hebat sekali. Karena itu, karena kuasa yang Yesus punya itu, pergilah, suruh pergi lagi loh. Tadi dia kasih contoh pergi, sekarang dia perintahkan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah yang menarik dari kata semua bangsa ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, panta, ta etne, artinya semua suku bangsa. Jadi Yesus mau semua suku bangsa di kota kita, di Indonesia ini, di dunia ini menjadi murid. Jadi Yesus cinta semua suku bangsa, orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, orang Manado, orang Papua, siapa aja. Tidak memandang bulu. Yesus cinta semua bangsa. Kalau dulu di sekolah minggu ingat ada lagu, Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Amin ya. Jadi Tuhan cinta semuanya tanpa pandang bulu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mau berteman dengan siapa aja. Jangan cuma mau, aku maunya temannya, aku kan orang Jawa, sama orang Jawa aja gitu ya. Saya rasa di sini nggak ada. Ya, semua kita mau bergaul, berteman dengan siapa aja karena Yesus cinta semua bangsa. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah ini janjinya hebat. Karena janji ini saya nggak pernah takut kalau diutus kemanapun. Karena Yesus selalu bilang, pergi Teti, aku menyertai kamu, jangan takut. Jadi saya nggak takut karena Tuhan berjanji. Dan dia selalu menepati janjinya. Jadi jangan takut, nanti ngomong apa ya Bu kalau mau bersaksi, kalau mau ngajak orang datang ke gereja nanti ngomong apa ya. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mengurapi, amin. Tuhan yang taruh kata-kata di mulut kita, Tuhan yang taruh hikmat untuk kita bisa bicara. Nah saya mau Bapak Ibu lihat sedikit ya, ini gambar kalau misalnya next slide ya, ini gambar. Kalau Tuhan Yesus tuh lihat dunia ini, dia lihatnya begini. Itu ada benua Afrika, Eropa, Asia, Australia. Orang-orang isinya. Jadi masih banyak orang di dunia ini belum bertobat, belum mengenal Kristus. Masih dalam kegelapan. Kemana mereka akan pergi kalau mereka meninggal? Ke neraka. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Itu ada di Kisah Para Rasul, hanya dalam nama Yesus. Gak ada yang bisa menyelamatkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus.
Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat statistik dunia, coba next slide, statistik dunia, populasi dunia itu 8 miliar. Yang percaya berapa? 31,1%. Yang belum percaya 68,9%. Ini data dari Joshua Project 2025. Jadi Bapak Ibu bisa buka ini ya website www.joshua Project. Itu semua data-data yang memang data-data yang teruji, yang baik ya, yang terbukti untuk data-data kalau kita mau statistik. Jadi 68,9. Wah, banyak sekali di dunia ini yang belum bertobat. Bagaimana kalau di Indonesia? Next, kalau di Indonesia ini dari riset Indonesian People's Network 2024 ada 165 suku bangsa di Indonesia yang orang percayanya kurang dari 1%. Ya, jadi kalau di populasi di Indonesia tahun 2025 itu 286 juta, maka orang yang belum bertobat mengenal Injil di Indonesia 197 juta, 69% kira-kira. Ya, ini data yang 2025. Masih banyak banget. Masih di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, ya, Kepulauan Maluku, Papua. Banyak sekali orang-orang yang masih terhilang, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita bisa tahu supaya kita punya kerinduan, punya hati. Paling enggak kita bisa mendoakan, ya walaupun kita nggak bisa pergi tempat yang jauh, mungkin nggak bisa ke Sumatera, nggak bisa ke Papua, ke pulau-pulau di Maluku, tapi kita udah tahu nih punya hati. Nah orang-orang ini yang disebut gospel poverty, kemiskinan Injil. Apa itu maksudnya? Mereka kehilangan kesempatan untuk mendengar dan meresponi kabar baik. Nggak ada kesempatan. Kalau di kitab Roma bilang bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang diutus. Harus ada orang dulu diutus, lalu orang itu bersaksi, baru dia bisa dengar. Tapi kalau orang tidak ada yang diutus, tidak ada yang bersaksi, bagaimana dia dapat kesempatan mendengar? Kalau dia tidak mendengar, bagaimana dia bisa meresponi? Oh ya, saya mau ikut Yesus. Ya, jadi ini disebut kemiskinan Injil. Ini yang terus diperangi oleh banyak kita semua gereja-gereja supaya orang-orang yang terhilang dia dapat kesempatan mendengar dalam hidupnya satu kali atau beberapa kali bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus, redemption, restitusi, supaya kita yang tadinya harus mati, kita diselamatkan. Kematian kita digantikan restitusi oleh Yesus Kristus. Mereka harus dengar itu, harus tahu kabar baik Injil ini. Karena kalau tidak, mereka tidak merespon, maka mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa respon dan tidak bisa menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu, data berkata dari World Christian Database, setiap hari 41.000 orang meninggal tanpa mempunyai kesempatan mendengar kabar baik dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Berapa orang? 41.000. Ini seluruh dunia. Kalau data statistik 41.000, nggak ada kesempatan. Mereka belum tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, ada seorang namanya Oswald J. Smith, dia berkata begini, tidak ada yang berhak mendengar Injil 2 kali, sementara masih ada seseorang yang belum pernah mendengarnya. Jadi saya suka riset ya, tanya misalnya kalau saya lagi seminar, misi penginjilan atau khotbah, kadang-kadang saya suka tanya, Bapak, misalnya Bapak ini ya, Bapak selama hidup nih berapa kali Bapak mendengar nama Yesus dan bahwa Yesus itu juru selamat dunia ini? Kira-kira Pak, berapa kali Pak? Udah banyak ya, nggak terhitung, nggak terhitung. Lihat, ada yang jawab, wah kayak Bapak ini ya, nggak terhitung, nggak terhingga, Bu saya dengar tiap hari. Sementara ada orang-orang yang tidak pernah dengar tentang nama Yesus ini. Mereka nggak tahu kalau Yesus tuh udah mati di kayu salib. Saya sering kalau bersaksi itu mereka tanya, Yesus itu siapa Bu? Gitu. Mereka nggak pernah tahu
bahwa itu juru selamat dunia yang sudah mati di kayu salib, sudah bangkit ya, makanya salibnya ini kosong karena Yesus sudah naik ke surga, sudah bangkit dan naik ke surga, hari kenaikan kita peringati. Jadi Bapak Ibu ada banyak orang-orang yang belum pernah mendengar Injil kabar baik. Jadi kita dapat hatinya nih hari ini ya, melalui khotbah hari ini, saudara dapat hati iya nih. Aduh, saya mau bersaksi paling enggak dalam bulan ini, dalam minggu ini ke satu orang gitu ya. Yang belum pernah dengar kabar baik, saya mau cerita kesaksian hidup saya aja. Enggak perlu kesaksian hidup orang lain, saya punya kesaksian supaya orang itu bisa menerima kabar baik. Nah Bapak Ibu ada data juga yang menarik, penginjilan itu terus berjalan dengan luar biasa. Saudara mau atau tidak mau, Tuhan tetap rencananya jalan. Kalau saudara nggak mau dipakai, Tuhan pakai orang lain. Ya, jadi rencananya terus jalan. Mari kita lihat data lagi. Ini 100.000 orang Kristen baru per hari di seluruh dunia. 4.500 jemaat baru berdiri per minggu. Seluruh dunia, ini data seluruh dunia tentang misi penginjilan. 35.000 orang Kristen baru per hari di China. Wah, di China terjadi revival yang luar biasa. Orang-orang banyak bertobat walaupun penganiayaannya besar. Orang-orang di China itu kalau ketahuan ibadah, ya, hal-hal rohani, hukumannya penjara. Jadi pemerintah komunis mereka sangat ketat. Tapi pekabaran Injil nggak bisa ditahan. Semakin dihambat, semakin dibabat, semakin merambat. Ada satu buku tuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin banyak kesulitan, penderitaan, tekanan. Wah, terus penginjilan berlangsung dengan luar biasa. 25.000 orang Kristen baru per hari di Afrika. Saya baru pulang sama suami pelayanan di Afrika Selatan. Di Polokwane, provinsi termiskin di Afrika Selatan. Ya, kami ke sana. Saudara tahu, waduh semangat-semangat orangnya, kami training mereka misi penginjilan 250 leader dari seluruh Afrika Selatan datang, ada dari Mali juga datang. Mereka berapi-api orang Afrika itu ya, karena Tuhan lagi bekerja, banyak orang bertobat. Setiap minggu ada yang dibaptis. Ya, lalu mereka bersaksi, ya mereka berapi-api. Di Afrika Tuhan lagi melawat dengan luar, makanya 25.000 orang Kristen baru. Itu kalau di selatan ya, tapi kalau utara itu agak sulit ya, di Afrika Utara itu banyak daerah-daerah yang sulit, Kedar Nebayot yang keras ya, ekstrim. Yang selatan ini lagi dilawat Tuhan luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu, lalu ada data juga di seluruh dunia, hingga saat ini terdapat 6.700 bahasa yang digunakan dan tinggal 5.000 bahasa suku yang tidak punya Alkitab lengkap dan terjemahan perjanjian baru untuk mereka. Jadi masih banyak bahasa mereka tuh nggak bisa ngerti Alkitab. Kita bersyukur kita punya Alkitab bahasa Indonesia, tapi ada suku-suku bangsa, orang-orang di daerah di Indonesia nggak mengerti kalau tidak baca dalam bahasa mereka. Nah ini kerjaannya LAI, ya SIL, Kartidaya kalau di Indonesia, badan-badan untuk penerjemahan Alkitab untuk penginjilan. Nah lalu Tuhan berkata juga begini di Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Jadi kalau ada yang bertobat, satu orang berdosa, maka surga bersukacita. Amin. Surga bersukacita. Jadi saudara mau buat surga bersukacita? Selamatkan satu jiwa. Doakan sungguh-sungguh satu orang. Bersaksi sama orang itu. Ajak dia datang ke gereja. Amin. Ajak dia datang. Ajak dia untuk beribadah. Maka saudara buat surga bersukacita, bersorak-sorai karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, jadi nomor 1 pergi. Nomor 2 melihat lalu tergerak belas kasihan. Nomor 1 tadi kita lihat dari ayat 35, sekarang kita lihat ayat 36.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara lihat, Yesus tuh punya belas kasihan. Dia lihat, wah ini orang banyak, kelelahan, kayak terlantar, domba gak punya gembala. Jadi kalau kita bertemu orang nih, kita lihat orang, waduh kasihan ya teman aku ini, tetangga aku ini. Dia stres misalnya ya, dia kesulitan, dia lagi kesakitan. Maka berdoa supaya kita punya hati seperti hati Yesus. Ada belas kasihan kepada orang yang membutuhkan ini, yang lagi menderita, yang lagi kesulitan, yang lagi membutuhkan pertolongan. Nah itu Tuhan Yesus. Nah di dalam bahasa aslinya, belas kasihan itu dalam bahasa Yunani dipakai kata splaksisomai. Ya, bukan siomay ya, bukan siomay, nanti Bapak Ibu lapar. Itu artinya begini, compassion itu artinya perasaan kasihan, terharu, peduli terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. Nah itu kira-kira artinya belas kasihan itu ya dari bahasa aslinya. Jadi kita minta sama Tuhan supaya kita punya perasaan kasihan, peduli sama orang lain. Kok ada keluarga besar kita yang menderita, mungkin ada teman kita udah nggak bisa, anaknya nggak bisa bayar uang sekolah 2 bulan. Waduh kasihan juga ya, saya bisa bantu deh Pak 1 bulan saya ada kelebihan bulan ini, saya bantu bayar uang sekolah. Itu perasaan kasihan dan menolong yang Tuhan mau, kita peduli dengan penderitaan atau kemalangan orang lain. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kalau kita lihat hati Allah itu bagian terhilang. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Itu hati Tuhan. Hati Tuhan. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Itu hatinya Tuhan. Dia peduli, dia care dengan orang-orang yang terhilang ya. Anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin kita tahu di gereja ini mungkin ya ada jemaat yang udah lama gak ke gereja. Kita bisa kasih perhatian. Pak, Bu udah lama gak lihat ada yang bisa saya bantu? Ya nih saya lagi sakit, oh iya saya doakan ya Bu, mungkin kita kunjungin, kita doakan. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan untuk yang seperti yang Tuhan mau, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah ada seorang namanya Bob Pierce, dia bilang begini, let my heart be broken by the things that break the heart of God. Biarlah hatiku hancur oleh hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Apa yang menghancurkan hati Tuhan? Jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kalau detak jantungnya Tuhan itu yang terhilang. Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena masih begitu banyak, tadi sudah lihat datanya ya, di Indonesia masih begitu banyak, di dunia ini masih begitu banyak, padahal dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi tugas kita ini murid-muridnya disuruh pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus minta kita. Nah kita lihat orang Samaria di Lukas 10 ayat 33. Kita tahu ya ada orang Lewi lewat, ada imam lewat, EGP emang gua pikirin udahlah aku lagi sibuk nih. Gak dipedulin tuh orang Samaria, gak dipedulin orang yang kena, yang dirampok di perjalanan itu. Tapi orang Samaria waktu dia lewat, ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, kata firman Tuhan. Dia sama dengan Tuhan Yesus. Nah kita pun sama dengan Tuhan Yesus, punya belas kasihan di hati kita. Amin. Ya bilang sama sebelahnya lagi,
miliki belas kasihan di hatimu. Miliki belas kasihan ya. Miliki belas kasihan. Aduh, belas kasihan orang-orang yang terhilang. Belas kasihan orang yang punya masalah. Belas kasihan orang yang membutuhkan. Belas kasihan orang-orang yang mencari Tuhan. Kita juga lihat di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Lagi-lagi kata belas kasihan muncul. Lukas 15 kita tahu ya cerita anak yang hilang. Anaknya udah minta hartanya foya-foya sampai makan makanan babi. Terus dia ingat, wah di rumah bapakku banyak makanan, lalu dia pulang. Dari jauh bapaknya lihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia lari, dia rangkul, dia cium, suruh masak, kasih pakai cincin, baju yang baik. Itu contoh-contoh di Alkitab bagaimana belas kasihan yang Tuhan taruh di hati orang-orang. Kita mau kita punya belas kasihan. Ada satu doa yang bagus dari Santo Fransiskus dari Assisi. Dia bilang begini, Tuhan, jadikanlah aku alat kedamaianmu. Di mana ada kebencian, biarkan aku menunjukkan kasih. Jadi kalau ada ini benci ini, kita jangan kompor-komporin. Iya, benci aja memang tuh orangnya jahat. Jangan komporin tambah jahat. Kita bilang, janganlah, berdamai aja, ampunin aja. Karena manusia tuh gak ada yang sempurna, katanya gitu ya. Alat kedamaianmu, menunjukkan kasih. Di mana ada luka, izinkan saya menunjukkan pengampunan. Di mana ada keraguan, izinkan saya menunjukkan iman. Di mana ada keputusasaan, biarkan aku menunjukkan harapan. Aduh, aku lagi putus asa nih, kayaknya ekonomi makin sulit nih, kerjaan makin susah. Pak, jangan putus asa, mendekat sama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Kita kasih pengharapan. Di mana ada kegelapan, biarkan aku menunjukkan cahaya. Di mana ada kesedihan, biarkan aku menunjukkan kegembiraan. Itu doa dari seorang santo yang namanya terkenal ini ya, Santo Fransiskus dari Assisi. Biar kita, doa ini menjadi doa kita. Kita bisa lakukan itu di sekeliling kita, karena sekarang banyak orang stres, banyak orang punya masalah, banyak orang punya kesulitan hidup yang gak mudah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau jadi berkat dengan cara yang dia doa dari Santo Fransiskus dari Assisi ini. Ini foto saya ada di Tolikara yang tadi ya, melayani anak-anak di Papua. Jadi mereka ini gak sekolah gitu ya di pedalaman, gak pakai sepatu, ada yang gak pakai baju. Lalu kami datang mendoakan mereka, kami bantu dari gereja kami adopsi mereka supaya mereka bisa bersekolah. Kami kirim obat-obatan di tempat ini. Dan ada 60 anak yang kami adopsi, sekarang udah selesai. Nanti bulan Desember ini saya kembali lagi ke situ melayani, mereka bikin KKR 500 anak-anak panti asuhan Papua supaya mengenal Yesus. Jadi saya akan berangkat ke sana lagi. Jadi Bapak Ibu lihat masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak orang yang kekurangan. Anak-anak ini, aduh saya datang ke sana saya lihat ada yang ini nih, ingusnya tuh warnanya hijau. Saya bingung kok ingus warnanya hijau ya, itu kotor banget gitu ya. Terus gak mandi karena memang mereka gak mandi, seminggu juga gak mandi di sana. Gak pakai baju, itu ada yang gak pakai baju, gak pakai sepatu. Kalau anak kita lihat anak kita baik-baik di rumah, kita harus banyak melihat keluar supaya bersyukur. Kalau kita gak pernah lihat keluar, kita gak bersyukur. Saya ajarin anak-anak saya, kamu tuh tiap hari ya makan nasi, sayur, ikan, bersyukur. Anak-anak di tempat lain belum tentu bisa makan tiap hari. Kadang-kadang mereka makan sehari sekali ya. Jadi kita Tuhan mau jadi alat Tuhan menjadi berkat. Saya punya kesaksian ya. Sebentar lagi saya udah mau selesai, ada kesaksian. Satu waktu, next slide, ada pendeta dari Lampung telepon suami saya. Pak Irwan, tolong dong, apa Pak yang bisa kami tolong? Ini ada ibu namanya Ibu Ros. Dia boleh nggak Pak Irwan di rumah Pak Irwan dititip bekerja? Oh kenapa Pak gitu, kita tanya ya karena kan mau tahu. Iya saya udah minta izin ya sama Ibu Ros ini untuk bersaksi ceritanya, dia udah izinin saya. Iya
suaminya ini selingkuh gitu ya, Ibu Rosi ini. Di puncak sana katanya sama orang Kedar. Dia ditinggal. Lalu dia tinggal di rumah tantenya. Tantenya ini agak jahat gitu ya. Dia kalau tantenya marah, dia melakukan yang salah, disiram sama air ikan. Habis nyuci ikan tuh ada airnya kan kotor. Seret disiram gitu. Terus dia suka dilempar, pokoknya dia ngalamin banyak pelecehan fisik. Sudah di suaminya berzina maksudnya selingkuh, ditinggal, kan dia terluka kan, punya anak 3. Titip ya di rumah ibu, waktu dia datang Bapak Ibu, orangnya mukanya gini. Gak ada senyumnya. Saya jadi takut waktu itu loh. Aduh, saya bilang gini, aduh gak ada senyumnya nih si ibu ini, saya gimana ya Tuhan, kasih hikmat gitu sama saya. Karena lagi itu saya lagi hamil anak ketiga, itu bayi yang kecil itu dibawa, itu Evangeline. Bayangin ya, saya lagi hamil, mau melahirkan, udah hamil tua gitu ya, udah mau 9 bulan, harus datang seorang ibu yang penuh kepahitan, luka, dan mukanya aja gak pernah senyum. Coba bayangin kira-kira gimana perasaan saya. Aduh, saya takut juga, saya berdoa Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa gitu ya. Karena kan kita secara manusia maunya yang enak gitu, kalau bisa pembantu yang ramah, banyak senyum, yang mau nolong kita di rumah kan. Karena dia kata pendeta itu nggak apa-apa, dia mau kerja PRT, urusan rumah tangga. Jadi bisa suruh masak, cuci baju, ngepel. Oh ya udah kalau gitu. Udah akhirnya mulai nih dia datang, saya ajak ngomong, halo Ros, saya bilang, di sini saya anggap kamu keluarga ya. Jadi saya makan apa, kamu makan itu. Kamu ada kesulitan ngomong sama saya gitu. Udah kan mulai. Saya mulai dengan apa? Mengasihi dia aja. Saya nggak banyak bicara firman, apalagi buka Alkitab, enggak. Saya cuma mengasihi dia, sayang dia, saya ajarin anak-anak saya jangan kasar sama dia. Lalu itu contoh ya, waktu dia ulang tahun kami rayakan, ya, ulang tahun dia. Natal, kan kamu dulu pohon Natal tuh, di bawah pohon Natal ada hadiah-hadiah ya, ada hadiah dia juga kan, udah dianggap sebagai keluarga. Jadi akhirnya dia mengurus anak saya yang nomor 3 yang bayi itu, Evangeline lahir dia yang ngurusin, bantuin gitu. Nah singkat cerita, coba lihat sebelahnya foto yang satu lagi, nah itu dia ulang tahun ya, happy birthday, kita rayain ulang tahun dia. Karena kan udah anggap keluarga kan. Anak saya ulang tahun, saya rayain, dia ulang tahun, raya. Nah itu dia jaga Evangeline, udah besar tuh. Dia di rumah saya cukup lama ya, udah bisa senyum tuh. Makanya saya munculin fotonya yang senyum. Akhirnya dengan kasih itu hebat sekali Bapak Ibu. Gak ada cara lain, memang Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Hanya kasih yang meluluhkan hatinya, yang keras kayak batu ya. Gak bisa senyum, gak bisa apa, marah, isinya marah, kecewa. Tapi dengan kasih Yesus, dia bisa ngampunin suaminya, ngampunin tantenya, pemulihan terjadi. Dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ikut kami ke gereja sampai terakhir itu saya ingat sebelum dia pamit karena mau pulang menikah lagi itu ya, dia ikut saya pelayanan pemulihan hati. Jadi saya bilang, kamu mau gak bersaksi hidup kamu kepada orang-orang, bagaimana Tuhan mulihin hati kamu? Mau Bu. Jadi dia ikut saya, jadi saya kalau ada sesi-sesi pemulihan hati, sesi-sesi luka batin, nah dia bersaksi tuh, saya ajak bareng pelayanan. Dan puji Tuhan ya, sekarang dia sudah bahagia, buka warung, jualan. Yang saya ajarin waktu di rumah saya ajarin bikin soto ayam, banyak makanan, dia buka warung jualan sekarang, laku. Anaknya udah sukses, sudah lulus, ada satu bekerja di Jepang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa merubah orang yang seperti ini. Tuhan bisa, bukan saya yang ngerubah. Saya cuma jadi alat yang menyampaikan, tapi Tuhan yang ngerubah hati, Tuhan yang membuat dia semangat, Tuhan yang membuat dia bisa pulih kembali. Jadi Tuhan bisa pakai semua Bapak Ibu di ruangan ini untuk jadi alat buat kemuliaan nama Tuhan. Nah yang terakhir, doa minta pekerja. Tuhan Yesus berkata Matius 9 ayat 37, tadi kita udah lihat ayat 35, kita udah lihat ayat 36, sekarang lihat
37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara lihat, selalu begitu ya, tuaian banyak pekerja sedikit. Karena itu berdoa minta pekerja-pekerja. Dan saya percaya pekerja-pekerjanya ada di sini semua, amin. Bapak Ibu lah semua ini pekerja-pekerjanya. Iya, bilang sama sebelahnya, kamulah pekerjanya. Kamulah pekerjanya ya. Pekerjanya banyak nih ya Pak Edi, di sini pekerjanya banyak nih ya Bu. Bu Yulia ini pekerja-pekerja semua nih di ladang Tuhan. Yang akan bekerja melayani Tuhan. Amin. Doa minta pekerja, kita bersaksi, kita melayani jiwa-jiwa membutuhkan kasih Yesus. Kita melayani pelayanan yang ada di gereja ini sesuai passion kita, bakat kita, dan kita mengajak orang ke gereja. Satu quotes dari Charles Spurgeon berkata, "To be a soul winner is the happiest thing in this world." Menjadi pemenang jiwa adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini. Amin. Amin. Menjadi pemenang jiwa, bawa satu jiwa sama Tuhan. Wah, itu adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini. Mari saya menyimpulkan, kesimpulan khotbah saya hari ini 3. Pertama, pergi, Yesus sudah kasih contoh, melihat, lalu tergerak belas kasihan, dan doa minta pekerja. Mari kita lihat video terakhir ini sebelum kita berdoa penutup dari khotbah saya. Ya, silakan. Ini adalah drama dari The Lost Son, anak yang terhilang, Lukas 15:11-32. Dikasih suara ya, tolong dikasih suara. Ini anak saya ya, namanya Caleb, yang main drama ini jadi orang berdosa dia. Jadi anak yang hilang maksudnya ya. Di dunia ini ada banyak orang-orang seperti anak ini. Menunggu ada orang yang datang memberitakan Injil buat dia, terhilang. Dia mulai digoda. Punya banyak uang ya, cerita anak terhilang. Lebih memilih uang daripada Tuhan. Kesenangan dunia. Pergaulan yang sesat, mabuk-mabukan, jauh dari Tuhan. Tarikan-tarikan dunia yang begitu kuat menarik untuk menjauh dari Tuhan Yesus.
Iblis selalu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Karena itu dia mati di kayu salib. Supaya orang berdosa bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Dengan kasih yang terbesar di sepanjang abad ini, orang berdosa kembali kepada Tuhan. Mari